Shalom teman-teman, selamat sore semuanya. Selamat bergabung dalam ibadah Kopi Korea Online Service. Kami berharap teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Yuk kita siapkan hati kita untuk ibadah dalam sore ini. Kita pujikan Selidiki Aku. Tuhan Yesus, kami dah berdoa. Amin. Kita mau melanjutkan pujian kita. Kita akan menaikkan pujian Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi.
mengajak semua teman-teman untuk setia memberikan persembahan bagi Tuhan. Silakan persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu dimasukkan ke dalam kotak depan kantor TU gereja pada jam dan hari kerja, atau ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Jangan lupa diberi keterangan untuk Kopi Korea atau pemuda remaja. Terima kasih untuk persembahan teman-teman. God bless you. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Andi. Kita nyanyikan Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, selamat sore. Kita bersyukur diberi kesempatan bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami. Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami
untuk sungguh setia kepadamu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang sungguh menuntun dan mengubahkan kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama diberikan tema Aku dan Aku. Dari Ulangan 56, Ulangan pasal 5 ayat 5 sampai 10. Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 10. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dan membacanya. Akulah Tuhan, Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allah, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang aku dan aku. Apa maksudnya? Yaitu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Aku diri kita. Siapa saya? Apa keinginan saya? Dan tentang Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan terhadap diri kita. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam, tentu biasanya anak muda harus memulai dengan sebuah kesadaran. Biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan, mengapa aku harus menyembah Dia? Mengapa kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Mengapa kita memiliki hubungan dengan Allah? Apa kaitannya dengan kita? Nah, kita akan belajar hubungan kita dengan Allah. Aku diri kita, dan aku yang dimaksud adalah Allah. Ada sebuah kisah yang menarik. Kisah tentang kesetiaan seekor anjing. Kalau saudara-saudara punya peliharaan di rumah, punya anjing, tentu saudara-saudara semua tahu bagaimana anjing memiliki kesetiaan kepada tuannya. Nah, demikian juga kisah seekor anjing ini yang tentu tidak asing bagi kita, yaitu yang bernama Hachiko. Nah, bagaimana anjing ini memiliki kesetiaan yang sungguh luar biasa. Ketika pemiliknya pada waktu itu harus bertugas keluar kota dan bersama-sama dengan Hachiko pergi ke stasiun, yaitu stasiun Shibuya. Pergi ke stasiun dan pemilik ini kemudian pergi karena harus menjalankan tugasnya. Yang menarik adalah Hachiko ini tiap hari datang ke stasiun hanya untuk menunggu tuannya. Tetapi nasib berkata lain. Sang pemilik ini, yaitu seorang profesor, meninggal karena pendarahan otak. Tentu Hachiko ini tidak tahu apa yang terjadi dari tuannya ini. Akhirnya pemilik ini meninggal oleh karena sakit pendarahan otak. Dan Hachiko ini tiap hari datang menunggu tuannya di stasiun. Tiap hari menunggu dan menunggu. Tetapi tentu tuannya tidak datang. Dan sampai pada akhirnya Hachiko mati.
Nah, ini adalah tentang kesetiaan seekor anjing. Nah, tentu kita tidak mau dibandingkan dengan anjing. Tetapi bagaimana tentang kesetiaan kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Jangan sampai kita tidak lebih baik dari seekor anjing. Nah, kita belajar tentang aku dan aku. Kita dengan Allah. Tentang apa maunya Allah dan kita. Kita harus bersama-sama mengerti maunya Allah. Biasanya kita sering menyebut kalau anak muda, yaitu kita harus satu server. Kita harus satu pemikiran. Biar apa? Biar terkoneksi. Biar apa yang dimau Allah kita juga mengerti. Nah, jadi kita harus mulai mengutamakan maunya Tuhan karena Ia tahu mana yang baik dan yang terbaik untuk kita. Nah, bagian yang kita baca tadi dari Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 10 adalah kisah tentang bangsa Israel. Nah, pada waktu itu mereka belum jadi bangsa. Mereka adalah orang-orang Israel yang hidup di tanah Mesir. Dan tentu mereka hidup bukan jadi pengusaha di sana. Bukan seseorang yang memiliki lahan yang besar. Tapi mereka hidup di Mesir sebagai budak. Sebagai pekerja tanpa upah. Dan penuh dengan penderitaan. Nah, tentu sebagai budak jangan harap ada kebebasan di sana. Tidak bisa. Kalau kita lihat bagaimana para pekerja pada zaman sekarang tentu memiliki kebebasan. Tetapi pada waktu itu sebagai budak, pekerja, mereka tidak memiliki kebebasan, hak untuk hidup. Dan kenikmatan hidup sebagai budak itu tidak ada. Hari-harinya adalah hari-hari yang penuh penderitaan, penuh tekanan. Dan tentu itu sungguh memberatkan hidupnya. Di dalam keadaan yang sangat berat, di dalam keadaan yang begitu susah, yang menarik adalah Allah datang. Allah mengetahui apa yang mereka alami. Allah melihat penderitaan mereka. Oleh sebab itu Allah datang. Allah membebaskan mereka. Israel harus mengalami kebebasan. Kemudian Tuhan mengutus Musa. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar Israel memperoleh kebebasan. Sebelumnya Israel hidup di bangsa Mesir sebagai budak. Dibebaskan oleh Allah. Dan kemudian Israel harus hidup untuk Allah. Nah, inilah bagaimana Israel harus hidup untuk Allah. Jelas, hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup yang sangat menjanjikan. Segala yang baik bagi mereka yang dipilih, yang mau hidup untuk Tuhan dan tidak menduakannya. Tentu Allah mau melimpahkan segala berkat. Tidak ada orang ketiga di dalamnya. Dan tentu Allah mau memberkatinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada klip yang akan saya tampilkan. Saudara-saudara bisa melihatnya bagaimana hubungan seorang manusia. Hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana Allah mengasihi manusia. Dan seharusnya bagaimana manusia hidup bersama-sama dengan Allah. Ada hukum-hukum alam yang mengatur dunia tempat kita hidup. Seperti matahari terbenam, bulan muncul, dan bintang bersinar di langit. Bumi dan planet terus berputar.
Air mengalir, kemudian ke sungai, dan akhirnya ke laut. Saat musim dingin berlalu, musim semi tiba dan bunga-bunga bermekaran. Seperti kita melihat hukum alam ini di dunia, ada juga hukum rohani antara Allah pencipta langit dan bumi dan manusia. Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Namun, apa sebabnya banyak orang tidak mengalami kehidupan yang berkelimpahan? Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut dosa dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Dosa ini menyebabkan jurang yang memisahkan kita dari Tuhan. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, seperti kehidupan yang baik, filsafat, dan agama. Namun satu-satunya jalan untuk menjembatani jurang ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Dan kemudian Yesus bangkit dari kematian. Inilah jalan yang menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah pada kita. Namun, tidak cukup hanya mengetahui hal ini. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Kalau kita mendengar suaranya dan membuka pintu hati kita, Kristus akan masuk dalam hidup kita dan kita dapat memulai persekutuan dengannya. Kedua lingkaran ini menggambarkan dua macam kehidupan. Lingkaran sebelah kiri menggambarkan hidup yang dikuasai oleh si aku. Si aku bertahta dalam hidup dan Kristus ada di luar kehidupan. Segala keinginan dikuasai oleh si aku berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Lingkaran sebelah kanan menggambarkan hidup yang dikuasai oleh Kristus. Kristus berada di dalam hidupku dan bertahta. Si aku turun tahta, tunduk pada Kristus, menghasilkan keserasian dengan rencana Allah. Lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan saudara? Lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara? Saudara dapat menerima Kristus sekarang juga dengan doa berdasarkan iman. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati saudara dan tidak bergantung pada kata-kata saudara. Berikut ini adalah salah satu saran doa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Terima kasih karena telah mati di salib untuk mengampuni dosa-dosaku. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku.
Terima kasih karena mengampuni dosa-dosaku dan memberiku hidup kekal. Kuasailah tahta hatiku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau saudara mengucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh, Yesus sekarang berada dalam hatimu dan kehidupanmu menjadi baru. Dosa-dosa saudara telah diampuni, saudara memiliki hidup kekal dan menjadi anak Tuhan. Persekutuan dalam gereja yang baik sangat penting untuk bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar. Tetapi jika salah satu potong diambil dan dibiarkan sendirian, padamlah apinya. Jadi penting bagi saudara untuk memiliki hubungan dengan orang-orang Kristen yang lain. Hubungilah atau kunjungi gereja yang berdekatan di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Bersama-sama dengan orang-orang Kristen di gereja, saudara akan bisa mempelajari tentang Yesus Kristus dan hidup dalam kelimpahan seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melihat bagian dari video yang singkat tersebut. Bagaimana kita melihat bahwa Allah memulai yang baik. Allah memulai yang begitu indah untuk siapa? Untuk kita. Tetapi ketika kita masuk di dalam dosa, sebenarnya Allah berduka. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Allah mau menyelamatkan kita dan kemudian Allah menebus kita dengan Allah hadir melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, kasih Allah yang begitu besar kepada kita harus kita responi dengan baik. Harus kita tanggapi dengan baik. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang baik kepada kita, tentu seringkali kita begitu cepat menaruh hormat, begitu cepat menaruh respek terhadap orang tersebut. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tuhan begitu baik, mau mengangkat kita menjadi anak-anak. Oleh sebab itu mari responi kasih Allah ini dengan menjaga hubungan dengan Dia, menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana caranya? Kita akan belajar 3 hal bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Yang pertama, mari kita utamakan maunya Tuhan daripada maunya kita. Mengutamakan apa maunya Tuhan daripada maunya kita. Mengapa? Seringkali maunya kita itu tentu belum pasti yang terbaik untuk kita sendiri. Seringkali keputusan kita adalah pilihan yang menyesatkan, pilihan yang mendatangkan celaka. Tetapi selalu kita mulai, karena saya senang hal ini, karena saya suka hal itu. Tetapi pada akhirnya mencelakakan. Nah, keputusan kita seringkali menyesatkan kita. Keputusan kita seringkali menghancurkan kita. Tetapi maunya Tuhan mendatangkan yang baik untuk kita. Utamakan maunya Tuhan daripada maunya kita. Yaitu ketika kita memiliki segala keinginan, permohonan, harapan, kita datang kepada Tuhan. Kita bertanya kepadanya. Dan kita mendengar suara Tuhan. Apa maunya Tuhan? Bagaimana mendengar suara Tuhan? Yaitu baca firman Tuhan. Dengarkan apa katanya. Seperti kisah ketika Tuhan Yesus hendak disalib. Ketika ia berdoa di taman Getsemani. Tuhan Yesus memiliki keinginan agar peristiwa penyaliban tidak terjadi. Tetapi ia meletakkan semua keputusan kepada Allah. Biarlah Allah yang menentukan apa yang harus terjadi.
Oleh sebab itu mari saudara-saudara mulai. Tuhan maunya apa atas hidup kita? Tuhan maunya apa atas hidup kita ini? Kita diberikan hidup, kita tinggal di Jepara, kita tinggal dengan orang tua yang tentu secara spesifik Tuhan pilih untuk menjadi orang tua kita. Tuhan memiliki maksud. Mungkin ada di mana kita tinggal dengan orang tua yang begitu penuh kasih, atau ada mereka yang tinggal dengan orang tua yang di dalamnya penuh dengan gejolak masalah. Tidak ada kesalahan di dalam alam mau kita bertumbuh. Oleh sebab itu kita dengarkan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengutamakan maunya Allah, Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Ini yang diberikan, ini yang dijanjikan. Dalam terjemahan sederhana yang bisa kita mudah mengerti dalam Matius 6 ayat 33 tertulis seperti ini. Tetapi hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah, dan semua hal yang kamu butuhkan akan diberikan juga kepadamu. Hiduplah dengan pantas sebagai anak-anak muda. Hiduplah yang benar sebagai anak-anak yang muda. Sebagai bentuk kita anak-anak Allah, dan semua hal yang kita butuhkan akan diperhatikan oleh Tuhan, akan diberikan oleh Dia. Yang kedua, senangkan Tuhan dengan hidup. Kita harus menyenangkan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan, kita berusaha untuk menyenangkan seseorang. Nah, siapa yang sering kita senangkan di dalam kehidupan kita? Orang tua. Itu baik dan kita harus menyenangkan orang tua kita. Siapa lagi yang sering kita senangkan? Teman. Ketika dalam bergaul kita juga berusaha membuat teman kita senang kepada kita. Itu tentu tidak salah. Itu hal yang baik. Dan juga misalnya pacar. Ketika kita memiliki hubungan yang khusus dengan lawan jenis, kita berusaha menarik perhatian. Kita berusaha menyenangkan dengan cara sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk supaya dia senang. Tetapi seringkali kita melewatkan menyenangkan Allah, menyenangkan hati Tuhan atas hidup kita. Lalu bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Bagaimana caranya? Mari kita senangkan Tuhan dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya kita menjaga tutur kata kita. Mari kita mulai menjaga kata-kata kita dengan kata-kata yang sopan. Kalau kita melihat video-video yang saat ini banyak viral di YouTube, di sana banyak kata-kata yang tentu tidak pantas yang kita lihat, kita dengarkan. Nah, jangan ikuti cara mereka, jangan ikuti gaya mereka. Tetaplah menjadi pribadi yang benar, menjaga tutur kata yang baik, menjadi anak-anak muda yang tahu sopan santun, menjaga perilaku dengan orang tua, menjaga perilaku dengan lawan jenis, menjaga perilaku dengan orang-orang yang baru kita kenal, menjaga sopan santun. Anak muda harus tahu sopan santun. Dan juga menjadi anak muda yang menjauhkan diri dari pergaulan yang bebas. Ketika banyak teman-teman kita dengan pergaulan yang bebas, kita harus dapat menjaga diri kita. Menjadi pemuda, menjadi remaja yang mampu menjaga diri dari pergaulan yang bebas. Jaga mata, jaga pikiran, jaga hati. Hati diri kita, hati orang lain. Jaga mulut, jaga emosi. Bagaimana kita menjaga keutuhan kehidupan kita. Dan terpenting, dengarkan kata firman dan lakukanlah. Nah, mari jadi pribadi, menjadi anak muda yang menyenangkan Tuhan melalui hidup kita. Menjadi kehidupan yang sehari-hari yang menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga, yaitu selalu carilah Dia. Baik ketika engkau senang, baik ketika engkau sedih. Jadilah anak muda yang selalu mencari Tuhan.
yang selalu mencari Tuhan, baik suka maupun duka. Buat diri kita memiliki ketergantungan penuh terhadap Tuhan. Selalu sedikit-sedikit mencari Tuhan. Ketika kita harus memutuskan sesuatu, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita memilih sesuatu, datang kepada Tuhan. Ketika engkau misalnya sedang bergumul memilih pendidikan di mana nantinya ketika nanti kalian lulus, datanglah kepada Tuhan, berdoa. Ketika engkau kemudian nantinya memilih pasangan hidup, datanglah kepada Tuhan, berdoa, memohon bimbingannya. Selalu buatlah dirimu ketergantungan kepada Tuhan. Yaitu jangan sampai engkau biarkan pribadimu, dirimu pergi kepada sesuatu yang lain, mencari nasihat yang lain. Tentu mencari nasihat yang lain tidak salah, tetapi ketika engkau mencari nasihat yang lain dan melupakan Allah, sebenarnya kita sedang menempatkan pihak lain di tengah-tengah hubungan kita dengan Allah. Jadi oleh sebab itu mari kita buat diri kita ketergantungan dengan Allah. Ketika engkau dalam suka, datanglah kepada Tuhan, mengucap syukurlah. Tuhan, aku mengucap syukur, Engkau telah memberikan hal yang baik di dalam hidupku. Ketika engkau bersedih dan berbeban berat, ada masalah baik dalam pendidikanmu, baik di dalam keluargamu, datanglah kepada Tuhan, berdoalah, mengadulah. Tuhan mendengarkan, Tuhan melihat setiap doa-doa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita utamakan Dia, senangkan Tuhan, dan selalu cari Dia. Allah yang mau dan ingin memberkatimu di dalam kehidupan ini. Setialah sampai akhir. Lakukanlah yang baik sebagai anak-anak muda. Tunjukkanlah bahwa kita, anak-anak muda, adalah anak-anak Allah yang mampu hidup benar, menjaga diri yang kudus dengan mengutamakan Allah, mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur Bapa bahwa Engkau baik. Engkau Allah yang mengasihi kami. Oleh sebab itu ajar kami, mampukan kami untuk menyukakan hati Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengutamakan Engkau dan sungguh-sungguh bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Ku Tetap Setia. Menangis
Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Andi. Mari saudara-saudara, kita akhiri ibadah hari ini dengan datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kesempatan yang boleh kami miliki, kesempatan yang boleh kami nikmati, yaitu sekali lagi kami boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah ibadah pada hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji-pujian untuk Engkau ya Bapa. Dan biarlah firman yang juga telah kami renungkan bersama-sama membangun iman kami, menuntun kami sebagai anak-anak muda untuk semakin setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan setiap kami akan kembali kepada setiap aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kami menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, silakan bersikap teduh. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.